Bab 4205, apakah Anda ingin menjadi guru Anda? Siapa kamu? Dev melihat sosok emas di depannya dan bertanya dengan hati-hati. Bukankah agak aneh kalau kamu datang ke tempatku dan bertanya siapa aku? Sosok itu berbicara perlahan dan memutar tubuhnya perlahan. Ketika Dev mendengar ini, dia segera mengerti dan buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Junior memberi penghormatan kepada Dewa Pengobatan Senior. Dev tahu bahwa orang di depannya pasti adalah sisa jiwa yang tertinggal ketika Dewa Pengobatan jatuh. Kamu adalah satu-satunya orang yang melihatku selama bertahun-tahun, jadi warisanku akan diwariskan kepadamu. Namun, jika kamu ingin mendapatkan warisanku, kamu harus menjadi muridku. Sosok itu berkata perlahan. Kamu masih ingin menjadi murid? Dev sedikit mengernyit. Dia ingin mendapatkan warisan, tetapi dia tidak ingin menjadi seorang master. Meskipun Dewa Pengobatan tidak buruk sama sekali, Dev tetap merasa bahwa dia tidak tertarik untuk menjadi tuannya sendiri. Apa? Kamu tidak mau? Sosok itu sedikit terkejut. Jika itu orang lain, Dewa Pengobatan pasti sudah lama berlutut dengan gembira di tanah ketika dia membuka mulutnya untuk menjadi murid dan menerima warisan. Lagi pula, di mata para biksu ini, Dewa Pengobatan juga abadi dari surga. Mungkin impian semua biksu untuk bisa memuja makhluk abadi sebagai guru mereka. Tapi Dev berbeda. Dev telah melihat semakin banyak orang dari surga, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Patriark Pola Ilahi dan Iblis Arai mungkin lebih kuat dan lebih kuat di surga daripada Dewa Pengobatan ini. Belum lagi Raja Iblis Ciyun di Lautan Kesadaran. Ada juga Sekte Suci Janji, yang juga merupakan sekte surgawi. Seluruh surga dan dunia manusia dibuka oleh Sekte Suci Janji. Ini semua abadi dari alam surga, dan Dev tidak memiliki magang. Sekarang jika dia diminta untuk menyembah Dewa Pengobatan kecil, Dev pasti akan ragu. Senior, kamu tiba-tiba melamar menjadi murid. Aku tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Dev berkata dengan bijaksana. Setelah mendengar ini, Dewa Pengobatan menjadi sedikit tidak senang sejenak. Wah, saya orang yang lugas, jadi saya suka berterus terang. Jika saya tidak melihat Anda lulus ujian dan memiliki kualifikasi luar biasa, bahkan jika Anda berlutut turun dan mohon padaku, aku tidak akan menerimamu sebagai milikku. Dan jika kamu memujaku sebagai gurumu, aku bisa memberimu hadiah besar dan warisanku. Saat itu, keterampilan medismu tidak akan tertandingi oleh siapapun. Saya dapat mengizinkan Anda untuk meningkatkan keterampilan medis dan kemampuan alkimi Anda dalam waktu singkat, dan bahkan meningkatkan ranah Anda dan mencapai ranah yang lebih tinggi. Jangan dikira apoteker hanya tahu cara membuat obat, dan kemajuannya lambat. Itu semua karena apoteker zaman sekarang cuek dan tidak kompeten. Setelah Dewa Pengobatan selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyapukannya dengan lembut. Kegelapan di sekitarnya menghilang dalam sekejap, dan sinar cahaya jatuh dari langit, menerangi tempat itu dengan sangat terang. Baru kemudian Dev menyadari bahwa tempat dia berada sebenarnya berada di dalam Gunung Yaoding. Seluruh Gunung Yaoding berlubang. Setelah mendaki ke puncak gunung, Anda bisa melihat jurang maut. Saat ini, Dev berada di dalam jurang, dan cahaya bersinar dari puncak gunung. Saat seluruh bagian bawah diterangi, Dev menemukan bahwa seluruh gunung kuali obat telah menjadi transparan. Dia bahkan bisa melihat Chen Wenliang dan Liu Ruyan melalui gunung. Ada juga Su Tianshuo yang terus-menerus mendaki gunung, dan bahkan semua orang dari keluarga Zhou dan keluarga Zhen muncul di depan Dev. Semua apoteker di Gunung Yaoding muncul di depan Dev. Setiap gerakan yang mereka lakukan terlihat jelas oleh Dev. Namun, tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa Dev sebenarnya berada di dalam Gunung Yaoding saat ini, sedang mengamati mereka. Pernahkah Anda melihat apoteker-apoteker ini? Mereka semua tidak berguna. Tanpa orang-orang yang berbakat dan cerdas, mereka tidak akan mencapai prestasi besar meskipun mereka berlatih seumur hidup. Dewa Pengobatan memandang orang-orang di Gunung Yaoding, wajahnya penuh kekecewaan. Senior, tentu saja bakat setiap orang berbeda-beda, tetapi bakat tidak berarti segalanya. Bahkan orang dengan bakat yang membosankan pun akan berhasil jika mereka bekerja keras. Dev jelas tidak setuju dengan apa yang dikatakan Dewa Pengobatan. Bab 4206, Sup Ayam Beracun. Hahaha, sup ayam benar-benar berbahaya. Kerja keras tidak ada artinya dibandingkan dengan bakat. Alasan mengapa orang menyuruhmu bekerja keras adalah karena mereka ingin kamu menjadi seperti sapi. Apalagi di dunia para dewa dan manusia, kerja keras tidak ada artinya. Orang-orang ini ditakdirkan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Jika kekuatan orang-orang ini ditransfer kepadamu sendiri, kamu akan segera menerobos dan menjadi terkenal di dunia para dewa dan manusia. Dimungkinkan juga untuk menerobos dunia surga dan manusia dan naik ke dunia keabadian. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Tidak peduli seberapa kuat Anda, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, semua usaha Anda hanyalah untuk membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Selama kamu memujaku sebagai gurumu, aku bisa mengajarimu cara menyempurnakan pil pemakan, dan kamu bisa menjadikan semua kultivasi orang-orang ini milikmu. Setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Selama Anda menyerap kelebihan dan kekuatan orang-orang ini,
kekuatan Anda akan meningkat dalam sekejap. Dewa pengobatan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Tampaknya apoteker di Gunung Yaoding ini bisa mati kapan saja untuk meningkatkan kekuatan mereka. Melahap kekuatan orang lain. Dev mengerutkan kening, bukankah ini teknik yang hanya digunakan oleh para kultivator jahat? Dev juga tahu cara melahap budidaya orang lain, tetapi seiring dengan meningkatnya kekuatannya, semakin sulit untuk melahap orang lain. Seperti penyerap bintang itu, jika melahap budidaya di dunia surga dan manusia, tidak akan berhasil sama sekali. Kultivasi jahat, Dewa Pengobatan tersenyum tipis. Teknik melahap kultivasi orang lain memang didefinisikan sebagai teknik kultivasi jahat. Namun, yang saya ajarkan kepada Anda adalah memurnikan pil melahap, bukan teknik, jadi tidak dianggap sebagai teknik kultivator jahat. Dan saya bukan seorang kultivator jahat. Saya hanya memberitahu Anda bahwa jika Anda berlatih keras, Anda mungkin tidak menjadi abadi, dan alam Anda mungkin tidak meningkat. Tetapi jika Anda memanfaatkan kesempatan ini, Anda tidak akan bisa melakukannya bahkan jika kamu tidak mau. Inilah namanya jika babi berdiri di atas angin maka akan mudah tertiup ke angkasa, namun syaratnya babi harus tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan tersebut. Jika kamu memujaku sebagai gurumu sekarang, itulah kesempatanmu. Tidak akan lama, dan aku jamin kamu akan menerobos ke alam Mahayana. Dewa Pengobatan mencoba yang terbaik untuk memikat Dev menjadi tuannya. Dev memandang Dewa Pengobatan di depannya dengan tenang dan tiba-tiba tertawa. Biarkan saya melahap budidaya orang-orang ini untuk meningkatkan diri saya sendiri. Apa bedanya mengikuti iblis besar? Tidak mungkin saya menyakiti orang lain demi diri saya sendiri. Yao Shen menjelaskan, saya tidak meminta Anda untuk menyakiti siapapun. Dengan menggunakan pil menelan, Anda hanya menelan sebagian dari kultivasi orang lain, bukan nyawa orang lain. Ini berbeda dengan teknik menelan dari pembudidaya iblis. Orang yang dilahap olehmu masih bisa bertahan, tapi tingkat kultivasinya mungkin berkurang, atau mungkin tidak akan pernah bisa ditingkatkan. Ini dianggap merugikan. Oke, jangan bicara lagi, aku tidak akan menerimamu sebagai guruku. Dev langsung menyela Dewa Pengobatan. Apakah kamu tidak tergerak sama sekali? Bukankah kamu di sini hanya untuk warisanku setelah lulus ujian? Melihat Dev langsung menolaknya, Dewa Pengobatan bertanya dengan bingung. Saya memang di sini untuk mendapatkan warisan Anda, tetapi saya tidak bisa memuja Anda sebagai guru saya, apalagi melahap budidaya orang lain. Kata Dev dengan mata tegas. Ada sedikit kemarahan di wajah Dewa Pengobatan, dan dia bertanya dengan bingung, apakah aku, yang abadi di surga, tidak layak menjadi tuanmu? Apa menurutmu aku telah jatuh dan hanya sisa jiwa ini yang tersisa? Bahkan jika aku menjadi tuanmu, aku tidak bisa banyak membantumu. Biar ku beritahu, aku tidak jatuh. Aku hanya menggunakan pil ajaib untuk kembali ke surga. Saya telah dengan susah payah menyempurnakannya selama ribuan tahun sebelum saya menyempurnakan ramuan ilahi dan kembali ke surga. Awalnya saya berencana untuk meninggalkan jejak sisa jiwa saya, menemukan orang yang ditakdirkan, dan menerimanya sebagai murid saya. Bab 4207, Anda belum memenuhi syarat. Jika kamu memujaku sebagai tuanmu, kamu bisa datang langsung ke kediamanku ketika kamu naik ke surga. Senior, meskipun kamu belum mati, aku tidak ingin menjadi gurumu. Dev tetap menolak. Kenapa? Dewa Pengobatan marah dan berkata dengan mata terbelalak, tidak ada seorang pun yang berani menentang keinginanku. Jika kamu tidak memujaku sebagai gurumu, kamu tidak akan bisa meninggalkan Gunung Kuali Obat hari ini, dan aku tidak akan membiarkan kamu. Mereka yang memuja orang lain sebagai gurunya. Dev memandang Dewa Pengobatan dan menghela nafas, orang ini benar-benar paranoid. Apakah semua orang di surga seperti ini? Temperamen kasar, paranoid. Bukankah ada makhluk abadi yang lembut dan anggun? Senior, aku tidak menginginkan warisanmu, dan aku tidak ingin kamu menjadi guruku. Ini adalah rasa hormatku padamu. Jika kamu tidak membutuhkan rasa hormat, maka aku hanya bisa memberitahumu, karena kamu tidak layak menjadi tuanku. Dengan sedikit kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa menatap mataku. Dev tidak lagi sopan. Dewa Pengobatan tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, beraninya kamu, seorang kultivator kecil di alam kesengsaraan, berani bersikap sombong. Dengan kekuatanku, jika aku ingin membunuhmu, itu akan menjadi. Sebelum Dewa Pengobatan selesai berbicara, tubuh Dev bersinar dengan cahaya kemasan, dan kemudian bayangan perlahan muncul dari belakang Dev. Apa sebenarnya? Katakan padaku, apa sebenarnya? Aku melihat sisa jiwa Raja Iblis Ciyun muncul, melihat ke arah Dewa Pengobatan dan bertanya. Dewa Pengobatan memandang Raja Iblis Ciyun di depannya dan tertegun sejenak. Setelah sekian lama, matanya melebar, mulutnya terbuka, dan dia tergagap, Ci. Raja Iblis Ciyun. Hei, peri pengobatan kecil, kamu tidak menyangka akan mengenalku. Sekarang setelah kamu mengenalku, itu mudah. Katakan pada dirimu sendiri, apakah kamu memenuhi syarat untuk menerima saudaraku sebagai muridmu? Raja Iblis Ciyun tidak pernah mengira bahwa Dewa Pengobatan ini benar-benar mengenalnya. Tidak, tidak ada kualifikasi. Aku hanyalah makhluk abadi kecil. Aku tidak memenuhi syarat untuk menerima saudara Raja Iblis sebagai muridku.
Aku melebih-lebihkan kemampuanku, dan kuharap Raja Iblis tidak marah. Keringat dingin mengucur di dahi Dewa Pengobatan. Sungguh bercanda, Dev sebenarnya memiliki sisa jiwa Raja Iblis dari 9 surga di tubuhnya, tidak heran Dev meremehkannya. Melihat Dewa Pengobatan itu jujur, Raja Iblis ciun kembali ke lautan kesadaran Dev. Tidak ada cara bagi sisa jiwanya untuk melarikan diri dari lautan kesadaran Dev, dan ia harus tinggal di luar untuk waktu yang lama. Melihat Raja Iblis ciun kembali ke tubuh Dev, Dewa Pengobatan menelan ludahnya. Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan di dalam hatinya, tapi dia tidak berani bertanya. Ketika Dev melihat ini, dia berkata, Raja Iblis Ciun Senior juga bertarung dengan orang-orang di surga dan dunia manusia, menyebabkan tubuhnya binasa, hanya menyisakan sedikit jiwanya, jadi saya menyimpannya sampai saya dapat membantu temukan jiwanya. Setelah tulang-tulangnya diambil, dia dapat dipulihkan. Sebenarnya, meskipun saya tidak memiliki kemampuan untuk naik menuju keabadian, saya mengenal beberapa teman di surga, seperti Sekte Suci Janji. Saya memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin sekte. Dia juga memberi saya perintah janji. Selama aku naik ke surga, aku bisa pergi mencarinya dengan Ordo Janji. Dev mengeluarkan Wujiling dan melihatnya kepada Dewa Pengobatan. Tadi aku ceroboh, aku akan mewariskan warisan kepadamu sekarang. Dewa Pengobatan menjilat bibirnya, wajahnya penuh rasa malu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang biksu muda di surga dan alam manusia bisa mengenal begitu banyak orang besar di alam surga. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan bisa mengancam Dev bahkan jika dia terbunuh. Tidak perlu, karena aku tidak ingin menjadi murid, aku tidak bisa mengambil warisanmu. Dev melambaikan tangannya. Dev memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, saya akan memberi Anda buku kedokteran sebagai hadiah karena lulus ujian. Dewa Pengobatan melambaikan tangannya, dan sebuah buku emas muncul, lalu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, langsung memasuki lautan kesadaran Dev. Kemudian sisa jiwa Dewa Pengobatan perlahan menghilang, dan akhirnya tidak ada jejak. Saat sisa jiwa Dewa Pengobatan menghilang, seluruh gunung kuali obat mulai bergetar hebat. Bersambung.